Halo Sobat CKN, selamat datang di podcast CKN SMI, terupdate, teraktual, dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat JKN, ketemu lagi di podcast JKN SMI bersama saya Ihya. Kali ini kita akan berbincang nih dengan tamu spesial. Kenapa spesial? Karena beliau ini sebenarnya baru sebentar ya bergabung di kantor cabang Sukabumi, tapi harus tetap meninggalkan kita terus cepat ini ya. Mungkin bisa diperkenalkan dulu siapa nih namanya Mas? Halo Sobat JKN ya? Ya benar, Sobat JKN, saya Arsa. Saya asli dari Bandung. Oh baik, mungkin saya bisa manggil Mas Arsa nih ya. Iya. Mungkin Mas ini bisa diceritakan awalnya gimana sih Mas Arsa ini bisa bergabung di BPJS Kesehatan. Boleh cerita sedikit Mas? Oke, terima kasih Mas Ihya ya. Jadi awalnya saya bergabung ke BPJS Kesehatan itu tahun 2016. Ada rekrutmen reguler tuh waktu itu di Jawa Barat di Kekbel. Sebelumnya memang saya masih sempat kerja di tempat lain dulu. Sebelumnya saya sempat kerja di Jakarta di salah satu perusahaan media gitu. Terus kebetulan waktu itu ada bukaan BPJS Kesehatan. Waktu itu saya di posisi di perusahaan sebelumnya itu saya banyak di, kalau sekarang kayak SDM mukanya lah. Jadi waktu itu juga sempat ngerti BPJS Kesehatan itu gimana. Akhirnya di tahun 2016 itu saya coba tesnya. Saya ikut tesnya di Bandung karena waktu itu infonya kalau di BPJS itu kalau tesnya di daerahnya, asal ya. Penempatannya itu di daerahnya. Ya, gitu. Ternyata akhirnya lulus dan habis lulus ditempatinnya ke Gresik. Nah begitu Sobat JKN, mungkin Sobat JKN ini di rumah mungkin tertarik ya ingin berkarir di BPJS Kesehatan. Ya tadi Mas Arsa juga sudah membagi pengalamannya. Ya setidaknya teman-teman sudah bisa melihat gambaran ya bagaimana sih awal rekrutmen BPJS Kesehatan seperti apa. Mungkin Mas Arsa ini setelah tadi Mas Arsa katakan ditempatkan di Gresik dan kemudian selama berapa lama Mas sudah pindah lagi nih ke KC Sukabumi nih? Kurang lebih 8 tahun, hampir 9. Hampir 9 tahun. Mungkin Mas Arsa nih selama di KC Sukabumi kan juga Mas Arsa ikut lagi nih ya ada ujian namanya IJP. Mungkin bisa dijelaskan Mas Arsa ke teman-teman. Mungkin Sobat JK ini belum tahu nih apa sih sebenarnya tes IJP itu gitu. Oh gitu. Jadi IJP itu salah satu cara organisasi kita BPJS Kesehatan itu untuk menyeleksi atau memilih talent untuk menempati posisi jabatan tertentu gitu. Dia dibuka lah. Nah kemarin kebetulan saya ikut untuk seleksi jadi asisten manajer levelnya. Waktu itu saya nge-apply yang terakhir ini di kantor cabang Ubud sebagai kepala kantor kabupaten Tanjung Tahunan. Ya gitu sih, dicoba kemarin. Ya alhamdulillahnya ternyata lolos. Jadi akhirnya mungkin baru balik ke KC Sukabumi terus udah mulai awal bulan ini berkantor di Kabupaten Tanjung Tahunan, kantor cabang Ubud. Nah gitu Sobat JKN. Mungkin ini Mas Arsa kan apakah sebelumnya itu sudah pernah ikut ke IJP gitu? Apakah ini baru pertama kali dan lolos? Bagaimana Mas Arsa? Jadi ini tuh sebenarnya IJP yang saya ikuti 4 kali. Jadi ikut 4 kali karena memang saya waktu ditempatkan di Gresik ya tahu memang kebetulan tidak ditempatkan di domisilinya, memang sudah berniat pengen berkarir gitu. Jadi kayak memang udah jauh lah, nanggung lah, ayo kita sekali berkarir gitu. Dan kebetulan juga memang ada keinginan gitu ya untuk berkarir karena sama aja dari dulu juga ditempatinya kan nggak di dekat rumah jauh kan kalau aslinya kan di Bandung. Nah terus kemarin ikut IJP 4 kali, saya lupa tahun 2020. Pokoknya hampir tiap tahun ada yang 1 tahun tuh 2 kali. Pertama kali ikut itu saya daftarnya ke
kepala kantor Kabupaten Nias. Waktu itu memang gagal di literasi, karena memang waktu itu untuk menjadi kepala kantor kabupaten itu basic saya kan relation officer dan tugas pemeriksa ya, jadi memang di kepesertaan. Sementara untuk kepala kantor kabupaten itu memang ilmunya lebih banyak karena ada pelayanannya juga, keuangannya dan lain sebagainya, sehingga waktu gagal pertama kali itu gagal di literasi mungkin baru memang ya kan namanya nyoba ya, berarti memang ada yang perlu diperbaiki lagi. Di situ di tahun berikutnya, di tahun yang sama ada bukaan lagi kalau nggak salah waktu itu. Benar. Di tahun yang sama ada bukaan lagi, itu yang kedua. Saya coba apply waktu itu sebagai kepala bagian kepesertaan, karena waktu itu posisi saya sebagai relation officer, petugas pemeriksaan lupa waktu itu ke kantor cabang Kota Bumi. Waktu itu alhamdulillah jadi peringkat keempat, tapi masuk di cadangan ya. Peringkat keempat di cadangan itu akhirnya kita udah tahu, memang di literasi itu kita harus bagus, makanya bisa lulus ke tahap rankingan ya. Kemudian setelah itu ternyata yang dapat kebetulan teman saya, Pak Fani, yang dapat jadi kepala bagian profesornya di Jakarta Bumi, sehingga kalau nomor 4 itu kan, kalau nomor 1, 2, 3-nya nggak ada yang dianggap berhasil, baru kita dipanggil cadangan, jadi nggak naik waktu itu. Kemudian itu yang kedua, terus tahun depannya ada lagi IJP, itu berarti di tahun 2023, 2022 berarti yang 2023 itu saya cobain waktu itu di masa peralihan tuh dari pemeriksa pindah ke bagian keuangan, sehingga waktu itu saya posisinya sebagai petugas pemeriksa yang mau beralih. Itu saya nge-apply ke Kabak Keuangan waktu itu, Kabak Keuangan di Sorong, Biak Nunfor waktu itu masuk 3 besar. Akhirnya di tahun itu masuk 3 besar dan akhirnya berhasil sampai wawancara. Cuma memang di wawancara itu pas waktu itu memang ya karena memang bukan backgroundnya di keuangan ya, jadi memang mungkin nggak sebaik yang lain itu memang backgroundnya yang waktu itu saingan nomor 1 dan 2 itu backgroundnya di keuangan. Itulah yang di keempat ini dapat ini momentumnya. Jadi mungkin kalau pelajarannya kemarin yang panjang itu prosesnya ya, emang buat saya ya IJP itu juga buat saya sih nggak mudah, karena saya juga ngalamin beberapa kali nyobain gitu. Tapi memang yang pertama untuk bisa masuk ke ke rankingan itu memang kita juga ngandelin apa yang sudah kita lakukan sebelumnya, karena kan kita bisa masuk ke rankingan itu salah satu syaratnya memang lolos ujian literasi, tapi ada bekal tuh yang harus dibawa, yaitu hasker, kemudian juga kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Dulu juga saya pernah jadi decem 2 tahun di kantor cabang Gresik, terus dimasukin juga, terus ada beberapa inovasi juga dimasukin. Jadi itu semuanya harus diupdate dan terdokumentasi dengan baik di profil kita di HC ya. Jadi nanti sebagai pertimbangan gitu. Terus apa yang pernah kita lakukan yang besar atau yang berdampak juga kita state di situ, misalnya punya sertifikasi apa segala macam diupload ke situ. Jadi emang banyak faktor sih yang bisa bikin kita masuk ke rankingan gitu, tapi yang bisa diusahakan ya kayak gitu tadi. Di selama 3 tahun terakhir memang maskernya juga KSB, jadi memang harus memang cukup panjang prosesnya, makanya kita bisa akhirnya masuk ke rankingan. Mungkin kalau tipsnya, kalau teman-teman yang akhirnya bisa nyampe ke wawancara, karena kan memang ujian terakhir itu diwawancara ya, itu kalau menurut saya kemarin yang paling kita harus bisa kuasain itu sebenarnya kan ada 3 poin. Yang pertama itu apa yang sudah pernah kita lakukan. Nah itu kalau bisa memang sebisa mungkin detail dan memang real kita ngelakuin itu gitu. Karena memang kalau
kalau bisa nonjolin gitu, misalnya itu pun dikerjakan secara kolektif gitu ya, capaiannya capaian kantor cabang. Nah peran kita apa itu harus ditunjukkan banget gitu sebagai Harus apa ada di situ. buktinya gitu ya Mas. Ya dia kan di slide dilakuin, kita harus bisa menyampaikan itu dengan baik dan singkat karena memang waktunya padat. Jadi misalnya poin yang utama apa itu aja yang dimasukin ke paparan gitu. Misalnya pernah menjadi DCM 3 tahun atau gimana, terus apa kontribusi utamanya itu yang di highlight, itu yang what have you done ya, apa yang pernah kita kasih ke organisasi. Semakin berdampak semakin bagus nilainya kali 40%. Pas aku ya, nggak tahu nanti. Yang kedua itu yang what will you do ya, apa yang mau kamu lakukan kalau kamu ditempatkan jabatan itu. Nah itu yang agak sulit, itu yang harus benar-benar dicermati gitu, karena semakin bagus information seeking kita tentang jabatan yang kita tuju, itu akan meyakinkan panelis atau one team job itu untuk memilih kita gitu. Jadi memang kalau kemarin tipsnya mungkin dari Arsa ya, kita kan pas buka IJP itu memang sekarang trennya itu dia lowongannya kan di daerah ya. Terus kita kan biasanya ngeliat dulu aksesnya ke sana gimana, caranya kita pulang gimana. Nah mungkin ada yang perlu dipertimbangin selain tempatnya dan lain-lain. Kalau memang tujuan mau berkarir karena harus siap ditempatkan di Seluruh mana Indonesia ya. mungkin dipertimbangin, bisa nggak kira-kira kita dapat information seeking kalau nanti kita ngambil jabatan itu. Karena kalaupun nanti kita pengen di sana, terus mungkin kan saingannya banyak juga dan lain sebagainya, yang menjadi nilai plusnya adalah informasi yang bisa kita dapat itu di sana detail atau enggak. Kalau memang bisa didetailkan akan lebih baik, dari mulai siapa kepala daerahnya, siapa apa capaian dari tempat yang kita tuju. Kalau bisa kita didapatkan dan juga kita ngerti setelah dapat data itu kita mau bikin wall itu gimana gitu, terstruktur, terus capaiannya ke APC atau hasilnya itu gimana. Jadi nanti runut gitu cara nyampaikannya, dan itu juga harus cepat gitu nyampaikannya dan efektif, efisien. Biasanya dikaitkan aja dengan isu yang berkembang di saat ini gitu. Misalnya kalau saat ini yang lagi di sorot banget itu terkait UHC misalnya ya, beberapa daerah yang belum, itu mungkin highlight ke situ apa yang mau diupayakan ya, kurang lebih itulah. Nanti ngelihat aja di tahun berikutnya concern atau apa fokusnya si organisasi itu lagi ke masalah apa. Nah itu yang diangkat gitu, sampaikan dengan baik, dan cara menyampaikannya mungkin juga harus terstruktur. Jadi kita harus percaya diri gitu ya, tahu apa yang memang kita mau lakukan dan tunjukin kalau kita tuh meyakinkan. Pada intinya kan itu ya, prakteknya sih memang mungkin nanti di lapangannya beda lagi, kita belajar lagi, tapi untuk meyakinkan si penguji bahwa kita layak, kita harus percaya diri dulu sama apa yang mau kita bawa. Sama yang terakhir kita harus punya value. Kalau nanti kita di sana kan levelnya berubah ya, dari yang pelaksana jadi level manajer ya. Kan mungkin peran kita juga sebagai leader gitu ya, mungkin situ kita harus lihat nih value apa yang kita mau. Itu diselaraskan aja sama apa namanya itu, kalau pernah dengar ya di BPJS kan ada karakteristik kepemimpinan ya, itu ada profilnya tuh di BPJS. Nah, itu mungkin dibaca lagi, dibuka kira-kira value apa yang bisa dibawa tuh untuk disampaikan saat paparan. Jadi nyambung nanti dengan apa yang sebenarnya organisasi baru. Kurang lebih gitulah. Aku juga sebenarnya nggak benar-benar nggak tahu ya, kan beda-beda tiap orang itu sharing dari aku. Wah, sangat luar biasa sekali ya perjalanan Mas Arsa tadi dari mulai bergabung ke BPJS tahun berapa Mas? 2016 hingga sekarang 2024 dan lulus IJP ya, menjadi kepala kantor Kabupaten Tojo. Itu di Sulawesi Tengah tuh Sobat JKN. Jadi Sobat JKN yang mungkin di rumah nih pengen berkarir di BPJS Kesehatan ya, siap-siaplah ditempatkan di seluruh Indonesia. Dan dari perjalanan Mas Arsa tadi tidak mudah ya, sudah 3 kali ya berarti Mas gagal di IJP. 3 kali gagal. Tapi Mas Arsa tetap ya semangat lah, tetap ingin berkarir lebih tinggi lah ya Mas gitu, tetap ada kemauan lah untuk menjadi tingkat yang lebih tinggi gitu. Mungkin
dari Mas Arsa sendiri nih mungkin bisa kasih motivasi nih atau pesan lah kepada sobat JKN di rumah gitu supaya tetap semangat. Tadi Mas Arsa sudah tiga kali nih kan, nggak semua orang bisa support Mas Arsa nih, mungkin sekali coba dan gagal langsung udahlah nggak mau lagi gitu kan. Mungkin kasih Mas ada motivasi ke teman-teman sobat JKN atau PATT dan PT yang kemarin sebelumnya gagal. Oh ya, kalau misalnya motivasi ini kalau buat aku pribadi ya, sebenarnya emang pertama tuh kita harus sadar dulu kita tuh punya bekal apa ya. Jadi kita harus menyadari dulu nih kita tuh sebenarnya punya bekalnya segimana. Jadi biar oh ini tuh realistis apa enggak juga gitu buat kita. Dan yang kedua memang kalau yang namanya ikhtiar ya harus terus nggak boleh berputus asa karena sebenarnya nggak berguna juga. Yang terakhir pun sebenarnya yang keempat ini saya juga nggak yang benar-benar kayak apa ya, harus dapat cuma ya dijalanin aja karena kita sadar bahwa dengan ya sewajarnya gitu senormalnya kalau memang niat kita mau berkarir dan caranya ya cuma ini gitu di BPJS Kesehatan karena beberapa tahun kan kita bisa lihat perkembangan organisasi ya untuk bisa berkarir misalnya untuk naik levelnya dan lain sebagainya itu caranya ya ini gitu. Jadi kalau emang kita udah tahu oh iya berarti kita realistis dulu nih, kita sadar dulu emang kalau mau sesuatu niatnya berkarir jalannya cuma ikut yang ini gitu karena itu yang kemarin pintunya ada ya itu aja yang diusahain. Jadi sebenarnya sih tetap semangat aja. Kalau memang aku sih percayanya kalau kita usahain yang maksimal walaupun hasilnya belum kelihatan suatu hari pasti akan ada efeknya lah yang baik ke kita gitu, entah bentuknya dari sesuai apa yang kita mau ataupun lainnya, tapi insya Allah itu akan lebih baik daripada bukan. Mantap sekali motivasi yang diberikan oleh Mas Arsa. Saya juga ingat nih quotes dari Mbak Nana nih, itu mengatakan jangan kamu sekali-sekali membandingkan kesuksesan orang lain dengan dirimu karena di langit itu masih banyak tempat untuk kita bersinar, seperti itu. Mantap banget ya. Nah ini mungkin Mas Arsa ini kan di KC Sukabumi baru sebulan ya Mas, nggak terasa kurang lebih sebulan lah ya, dan harus pindah lagi nih. Mungkin ada kesan dan pesan nih untuk teman-teman di KC Sukabumi ya, terutama ya mungkin ada yang hal menyenangkan mungkin bisa berbagilah kepada sobat JKN di rumah. Terima kasih pertama-tama saya sampaikan buat kantor cabang Sukabumi udah nerima saya di sini dengan baik, dari tim PKP, keuangan juga teman-temannya asik semua, menyenangkan. Sejujurnya saya pindah ke Sukabumi ini udah happy banget. Kemarin udah sempat kayak apa tinggal di sini aja dari rumah gitu sama istri, tapi memang ternyata rezekinya berubah, takdirnya berubah lagi gitu. Ya saya sih mohon maaf juga kalau memang saya belum bisa satu-satu berkenalan secara akrab dengan rekan-rekan karena memang cukup banyak ya KTAD dan ini ada Kabupaten Cianjur, ada Kabupaten Sukabumi, cuma memang sangat berkesan walaupun sebentar di Sukabumi. Sukses terus buat teman-teman di kantor cabang Sukabumi, semoga semua target pekerjaannya bisa diselesaikan dengan baik dengan hasil yang maksimal. Kemudian kantor cabang Sukabumi juga sesuai motonya ya, pokok dan ini semakin sukses lagi menjadi kantor cabang yang jadi panutan lah di wilayah Jawa Barat ataupun di Indonesia. Itu aja. Terima kasih Mas Arsa. Ini ya pesan-kesan nih untuk teman-teman di KC Sukabumi ya, terutama waduh sangat luar biasa. Mungkin Mas Arsa nih bisa nih kan, Mas Arsa nih biasa kita bercengkrama nih, ada ngasih jokes bapak-bapak nih teman-teman, mungkin bisa nih dikasih satu nih jokesnya nih. Aduh gimana Mas? Apa ya kalau ditembak gini kan bingung ya. Nih pertanyaannya ya. Jus apa yang jatuh dari langit? Jus apa ya Sobat JKN? Jus apa tuh Mas? Justru aku tidak tahu. Wah apa ini? Nah Sobat JKN, kita ini sudah pada tahap akhir ya podcast kita pada pagi hari ini. Mungkin tadi apa yang telah disampaikan Mas Arsa seperti pengalamannya dari mulai awal masuk BPJS Kesehatan, kemudian lolos IJP untuk tes yang keempat kali ini, baru lolos menjadi kepala kantor kabupaten. Itu teman-teman. Mungkin cukup sekian podcast kita pada kali ini, dan kurang lebihnya saya mohon maaf.
Dan kepada Sobat JKN tetap terus semangat dan tonton terus podcast JKN SMI. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.